Syukurillah. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat bekerja bagi kaum mukmin yang non muslim juga. Pagi ini aku akan menyapa semuanya. Semuanya aja ya. Ya, Palestina lover yang tidak care juga, ada kan orang-orang yang tidak antusias gitu ya, tapi aku menyapa semuanya lah ya di sini. Halo selamat pagi. Aku akan menyapa suami aku tercinta juga nih, jadi aku akan bercerita ya pagi ini. Aku punya satu pohon bidara. Bidara itu masih kecil tetapi sudah menumbuhkan banyak buah. Di sini tuh aku meneliti ya. Kalau kebanyakan bidara-bidara yang lainnya terus ditanam oleh orang-orang yang awam, mereka melihat bidara berbuah besar ya. Ada yang seperti buah apel, katanya agak-agak di bawah apel kali ya ukurannya. Tapi kalau aku itu selalu dipergunakan untuk mengobati orang. Di sini perjuangan luar biasa ya untuk menghasilkan buah itu luar biasa, dan aku tidak menyangka kalau bidara yang satu pohon itu akan menghasilkan buah, dan sudah aku petik, aku panen beberapa kali ya. Jadi di sini tuh kalau bidara itu dipergunakan sebagaimana fungsinya untuk mengobati orang, luar biasa ya, karena ini kekuatannya beradu dengan kekuatan klinik ya. Jadi pohon bidara aku itu sering terkena angin. Ketika menghasilkan bunga sering ketebak angin. Pak Ustadz akhir zaman, nih berarti di sini aku sudah bukan perawat lagi ya. Jadi aku ini seseorang yang dituntun untuk melakukan pengobatan sunnah ya. Jadi di sini aku sering mempergunakan satu bidara untuk memberi ke teman ya. Agar mereka itu berkurang dengan sakit yang dideritanya. Seperti begini, sebenarnya ada hal-hal aneh ya yang mereka selalu omongkan. Umi katanya kalau aku sakit bergantian gitu ya. Jadi tidak pernah berhenti keluar masuk rumah sakit. Kata aku, coba deh Mak mandi bidara. Aku cuma menyarankan aja, suggest apa nasihat ya, apa saran, pokoknya intinya di situ. Nah setelah itu dia melaksanakan apa yang ku perintahkan ya. Dan kalau ada, kadang-kadang aku bawakan ya, cuma daunnya doang. Terus aku bilang, kamu ulek ya, maksudnya biar rata dengan air, terus dimandiin gitu. Tetapi anehnya kalau orang-orang yang benar-benar terkena, kalau kita mah mata jahat ya, jadi dia itu tidak pernah mau sulit gitu kalau mau menggunakan bidara tuh, rasanya bau, katanya rasanya nggak enak gitu ya. Justru itu jadi mereka itu menentang gitu. Jadi ya udah, katanya Mi aku gunting-gunting aja ya, katanya nggak jadi diulek katanya, ntar keruh, ntar gimana gitu ya. Jadi ada alasan-alasan tertentu karena kuat ya, berarti di situ dalam badannya itu kuat pengaruh negatif ya. Ya udahlah, terserah kata aku tuh, yang penting mama gunakan daun itu untuk dimandiin gitu. Ya udah, setelah aku lihat dia mandi ya, kayaknya perkembangan auranya beda gitu loh. Jadi di sini kepercayaan. Kalau orang-orang yang menggunakan bidara itu din yakin ya, seperti kita ini seorang mukmin harus percaya kan, din yakin terhadap agama Islam ya. Begitupun pengobatan sunnah Nabi. Kalau tidak percaya tidak akan bereaksi, apalagi menghasilkan buah ya, sembuh. Kalau pagi ini aku ini lagi sakit perut karena masuk angin ya. Semenjak aku operasi angkat rahim sering masuk angin. Suami aku tuh harus benar-benar tahan banting ya. Karena kalau udah masuk angin, aduh luar biasa. Jadi kalau masuk angin pagi ini obatnya apa? Vitamin. Tuh kan, aku itu nyeleneh sama aneh. Jadinya kalau aku itu sudah mengerti ya, anaknya itu unik gitu ya.
Jadi apa ya, dia mah sudah paham lah ya. Tapi kalau ibu aku tuh beda. Ibu aku tuh kamu itu aneh ya, kadang ya ngomong ini ngomong itu ya, karena tidak tidak memahami, beda dengan apa aku ya. Tetapi di situ aku mah berjalan dengan diriku sendiri gitu. Kamu ini kok sakit gigi, tapi kenapa malah wesingan nyanyi? Kata aku teh ngapain sakit gigi dipakai ngeluh-ngeluh, apalagi merintih gitu ya. Jadi di sini pagi ini juga aku kan sakit gigi. Sakit gigi itu kan enggak. Sakit hati jangan. Jadinya aku ini sakit perut. Tapi malah daya otak aku malah menciptakan koreografer TikTok gitu. Jadi di sini terus ditambah lagi minum vitamin pagi ini. Coba, sebenarnya obat yang paling mujara bagi seorang istri adalah suami. Benar gak? Begitu sakit perut, coba datang tangan suami itu ngelus-ngelus, ngelus-ngelus aku gitu, ngelus-ngelus semua ibu-ibu yang mami. Nah, obat mah nomor 2, yang terpenting itu support, rasa menghargai, menghormati dari seorang suami ya. Tuh bisa sembuh tuh. Tidak punya uang juga nggak apa-apa bang, kalau ke aku mah gitu ya. Jangan abang, aku bukan abang-abang mah yang selalu aku sapa tiap sore gitu. Abang-abang muda semuanya pada rame kalau udah ada aku. Ibu mau beli itu gelang kaki? Iya, kata aku mau beli gelang kaki gitu. Si ibu mah awalnya mereka tuh seperti bisik-bisik ya, kenapa ya dia itu kan seperti orang, maksudnya aku orang ada punya uang gitu ya, tetapi senang aksesoris ya yang 20 ribuan gitu. Tapi sekarang mah mereka sudah memahami bahwa aku itu seseorang yang unik, yang suka barang-barang antik begitu ya. Begitupun dengan aku, orang yang antik ya. Jadi itulah, jadi aku menyapa suami aku abi apa abah tuh kan. Jadi ngomongnya juga apa ya, bukan abi, katanya abah. Kalau abi marah nanti si abah gitu. Jadi intinya apa ya, jadi sini aku akan ini lagi Pak Ustadz tuh, kalau yang sampai matang ini baru pagi ini tuh, kemarin itu masih hijau. Di akhir zaman ini ada keanehan ya. Jadi ketika menanam tanaman nih, seperti tanaman tomat sebelum umroh, bisa berbuah dalam semalam. Akhir zaman tuh ya, aneh kan. Waktu itu aku menanam tomat, terus kan lagi banyak hujan. Berarti rahmat Allah benar-benar luar biasa ya. Kalau hujan itu lebat benar-benar luar biasa. Sorenya aku lihat tomat aku masih berbunga. Paginya sudah berbuah Pak Ustadz. Buahnya segede gini Pak Ustadz. Tuh, akhir zaman ini. Suatu keanehan. Banyak hal-hal yang aneh ya, yang aku baru ceritakan hari ini ya. Terus kan aku punya itu mentok ya, bebek. Jadi bebek itu waktu itu ada cerita. Jadi katanya bebek itu kok mandul ya gitu. Kasihan banget kan ya si bebek. Terus aku sayang kan ya. Akhirnya dalam semalam bebek itu menghasilkan telur kayak beruntun gitu. Jadi telur itu beruntun, dalam setiap pagi aku panen, harusnya 1 jadi 2 brudul gitu tiap pagi. Jadi di sini membuktikan bahwa dengan kasih sayang maka semua makhluk ciptaan Allah juga tunduk ya, sayang gitu loh. Jadi di sini tuh apa ya, keajaiban Pak Ustadz akhir zaman ini. Aneh, sesuatu yang aneh bisa terjadi gitu dalam semalam. Tapi di sini juga begitu, ada banjir bandang gitu, gempa-gempa, ya kan, aneh-aneh ya sekarang itu. Jadi akhir zaman ini banyak keanehan ya. Di sini tuh Allah ingin membuktikan, Allah Subhanahu wa taala ya ingin membuktikan kuasanya ya. Di sini ngomong-ngomong gini ya, ini kan aku ingin dapat pahala ya dari menolong orang dari satu pohon, tapi pohon yang lainnya belum tentu. Karena aku punya 3 pot, yang 1 pot malah aku pakai daun-daunnya aja. Tapi yang 1 pohon memang dikhususkan ya. Ya dikhususkan, dan alhamdulillah ya sudah berbuah Pak Ustadz tuh. Buahnya udah matang banget. Di sini tuh apa ya, aku akan bercerita begini. Biasanya aku bercerita tentang nilai fungsi suatu barang. Nah ini apa ya, aku membahas lagi masalah ini ya. Tuh ini kan seksi
gitu. Ini tuh apa ya, kasih sayang ukhuwah yang baik, bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijak. Ini kan produk apa? Chinese ya. Chinese dari mana ya? Sisa ekspor impor biasanya ini baju-baju yang ekspor impor. Sekarang udah tidak boleh lagi ya. Cuma ada 1-2 toko yang masih standby. Di sini tuh sebenarnya yang kayak baju-baju kayak gitu tuh ada banyak membantu ya buat yang kalangan ke bawah. Aku beli ini dari si Momi yang Nasrani tuh. Nasrani kan di sini kasih sayang. Sampai ngelanggan ke aku teh, Bu, Umi, kalau ke Umi mah katanya 25.000 3, coba bayangkan. Sekarang itu udah resesi semuanya, apa ya, harus benar-benar, aku juga sama, harus benar-benar menggunakan teknik ya. Aku kan ibu rumah tangga tapi selalu ingin menjejaki berbagai macam ilmu ya, ilmu yang otodidak gitulah. Bagaimana cara menanam tanaman, beternak, terus apalagi ya, membuat baju dengan sesimpel mungkin ya. Hidup itu udah susah, jadi aku mau dibawa yang simpel-simpel aja, nggak bisa ngedesain, ya udah kan ada pola-pola yang udah jadi gitu ya. Kadang aku ngejiplak dari bajunya aja tuh, asal punya ukurannya udah gitu. Dibawa simpel aja karena udah sulit ya akhir zaman ini. Hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan jangan terlalu di apa ya, kayak digede-gedein gitulah ya. Jadi hidup ini bawa simpel enak, jadinya enteng gitu ya, pikiran tuh enteng. Jadi gitulah, makanya kan kerjaannya juga cuman minta uang jajan doang, nggak yang apa ya, ya kayak anak-anak aja gitu. Jadi di sini tuh apa ya, sesuatu hal barang seperti ini nih kan seksi, Bo. Kalau dipakai buat suami luar biasa ya, yang kaum Nasrani ya, teman-teman aku ya di sini yang suka aku beli, si Momi mau udah nggak ngerti, udah tahu, oh iya nih gitu ya, oh iya Bu katanya. Jadi ya udah paham gitu ya. Kan aku kalau ke sana tuh pakai cadar ya, jadi dia tuh selalu begini, ini ada nih katanya, udah aku sisihin gitu. Dia tidak bertanya aneh-aneh ya, cuman begini, kalau aku pakai baju ini buat menyenangkan hatinya si Abah gitu. Jadi intinya apa ya, pahalanya luar biasa. Oh gitu ya Bu katanya. Apa ya, kata aku tuh apa ya, pokoknya suatu nilai, jangan ke nilai barang lagi ya, pahalanya itu kalau dalam penggunaannya tepat, maka nilainya juga tepat, bahkan lebih besar loh. Pahalanya luar biasa ya, bener gak? Kalau dipergunakan untuk suami, meskipun ini barang yang kan dibikinnya oleh yang bukan Islam ya, tapi dipergunakan untuk menyenangkan yang di rumah. Di rumah itu siapa? Di suami kita. Pahalanya luar biasa besar. Jadi di sini hablum minannasnya terjaga, bener gak? Jadi tidak ada apa ya, hidup ini tidak saling menghujat, saling menghardik. Kita kan syarian gitu. Aku juga syarian, aku penjual syari tuh kan, baju-baju aku tuh panjang-panjang tuh kan. Tapi aku juga hablum minannasnya itu bagaimana agar terjalin baik, terus aku gunakan di mana gitu, dan untuk apa begitu gitu. Jadi kalau aku membeli sesuatu itu punya maksud dan makna tertentu ya, seperti ini ya. Alhamdulillah aku bersyukur ya, aku orang Indonesia, keturunan dari Sunda ya Sundanese people. Jadi dia bisa menumbuhkan bidara sampai berbuah tuh, Midi, Alafasi, terus siapa lagi, Mustafa Atib, semuanya aja deh yang suka murotal, yang suka salawat, umod, bisa menumbuhkan. Meskipun aku tidak menunggu sampai besar ya, karena ini belum besar juga sudah matang ya. Kan aku pinginnya tidak perlu lama-lama nunggu sampai segede apel, buah apel ya maksudnya. Tuh baru segini-gini udah memerah gitu. Ini tuh seperti buah ceri ya. Aku suka naik-naik ke kersen, masalahnya ke buah kersen, ke pohon. Jadi buahnya itu seperti kersen. Coba dibilang, ini seperti buah kersen ya, tapi sebenarnya bukan, ini bidara gitu. Bener gak?
Coba, Carson tapi bidara sebenarnya ini. Kayak gini. Aku memakai ini, kok kamu kayak ke barat-baratan? Bukan, aku ini seorang muslimah sejati. Tapi di sini, kenapa membeli seperti itu? Untuk menyenangkan suami, Bo. Gitu, pahalanya luar biasa besar, gitu loh. Jadinya tidak usah khawatir. Nah, di sini penempatannya ya, terus cara menata. Kalau kita mau jualan ini jangan terlalu, itu kan aku kan jualan syar'i ya, tapi ini mungkin ada terus kita tulisin kalau perlu gitu ya. Ya gitulah, tuh kan. Jadi di sini kalau yang buat anak-anak kuliah dipakai luaran ya, ini kayak apa ya, mantel gitu ya. Yang kayak gini biasanya yang anak-anak kuliah pada dipakai luaran doang. Tapi kalau kita bisa juga mau itu gitu. Kalau yang berani, tapi kalau yang tidak berani mah ya enggak katanya. Jadi di sini karena aku apa ya? Di sini tuh apa ya? Suami aku apa ya? Aku akan bercerita ya, seseorang mengetahui aku, orang besar, orang hebat, orang kaya raya sedunia ya, mengetahui karakter aku, bahwa aku itu penyuka pria yang bandel ya, seperti aku kan bandel ya, tetapi di sini berarti sama-sama yang memperbaiki diri. Beliau itu tahu ya, ntar kamu ini katanya, terus ada yang nangis lagi katanya begitu. Berarti beliau itu sudah mengetahui karakter aku setidaknya ya, meskipun kita belum pernah bertemu ya. Di sini tuh akhir zaman, jadinya apa ya, beliau itu mengetahui aku tipe-tipe wanita seperti ini, jadi ingin mengubah seseorang dari yang kurang baik, bahkan tidak baik, menjadi baik gitulah. Ya sama kayak aku lah, hijrah di situ, hijrah hati, hijrah fisik, ya itulah. Mungkin bisa juga hijrah tempat, mungkin kalau memungkinkan ya. Sedangkan akhir zaman itu kan sulit, betul tidak? Nah jadi di sini tuh beliau itu memahami aku sampai ke situ gitu. Aku berterima kasih ya, aku tidak perlu menyebutkan siapa, dan beliau itu orang-orang yang benar-benar berpengaruh di dunia ini ya. Kok ibu rumah tangga ngobrolin dunia? Ya bisa jadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah, mayakun fayakun ya. Ibu rumah tangga bisa berkiprah ke dunia, tetapi sebatas apa ya, kita itu apa ya, dalam batasan tertentu lah ya. Dan aku juga waktunya terbatas gitu untuk melakukan hal-hal yang bisa aku lakukan di sini ya. Jadi disitulah intinya begini, membahas begini, ukhuwah enak lah ya, hidup itu enak, saling menghormati, menghargai. Cuman di sini kebersihan mungkin ya harus dicuci. Kalau kita beli, kalau dulu mah ya di Bandung ada Cimol, bener gak? Aku suka ke Bandung, apa ya, aku mau yang diburu tuh Cimol di Bandung. Kalau nggak Pasar Kembang, ada ya Pasar Kembang mah Kebaya adanya. Terus kalau di Tasik tuh Dadaha, tuh Pasar Kojengkang masih Dadaha, masih ada kayak gini ya, barang-barang sisa ekspor impor. Itu membantu kalangan menengah ke bawah. Bahkan kalau orang-orang yang berada juga senang ya, memilih gitu. Jadinya apa ya, ukhuwah gitu. Cuman mungkin kebersihannya mungkin ya di sini tuh takut kenapa-napa gitu lah. Kalau dibilang mah apa ya, nah itulah intinya. Jadi apa ya, aku mah hanya menikmati apa yang ada. Yang misalkan si Momi masih jualan ini, baju seperti ini, ya udah aku beli gitu. Apalagi kan kaum Nasrani, jadi benar-benar kita harus membuktikan teladan bagi mereka bahwa kita itu benar-benar penyayang ya, bener gak? Jangan jutek jadi kaum mukmin tuh ya. Jadi benar-benar luar biasa. Apa ya, aku tidak tahu ya kalau di Indonesia ini, mungkin sekarang itu udah nggak seperti dulu ya, semarak ya yang jualan kayak begini gitu. Di sini tuh benar-benar harus aku begitu beli itu suka langsung direndam, dicuci gitu ya, benar-benar langsung dijaga kebersihannya ya. Itu intinya di situ. Udah semua juga, mesin baju baru juga sama. Meskipun baju aku juga nih kayak gini nih kan, baju muslim kan aku pajang,
aku bilang cuci dulu aja karena kan dimanakin gitu, sama sebenarnya. Jadi jaga kebersihan karena apa ya, dari debu-debu itu kan nempel gitu. Bahkan kalau hujan tuh kadang dimanakin ada yang kena dari tetesan hujan gitu, apa ya yang putih tuh, yang alhamdulillah yang udah kebeli ya, kemarin ada yang beli tuh, alhamdulillah, beli satu gratis satu, beli dua gratis dua. Kemarin pada ngomong si Ayu, loh kok Umi jualannya kayak gitu, gimana judulnya, katanya beli satu gratis satu. Pertama-tama aku ngabisin stok, sebenarnya itu kan buat yang umroh, buat yang ke pengajian gitu, warna putih. Ya kebetulan si Momi yang ke sini tuh yang suka itu baju baju abaya tapi dikerut ya, dia apa ya, ini baju aku yang aneh, si aneh ini mah jubah ulama sebenarnya, aku bikin ini tuh jubah ulama sebenarnya, cuman dipakai sama aku suka ya jubah ulama tapi dipakai sama aku, jadi aku tuh menyuka hal-hal yang unik ya. Sebenarnya ini buat laki-laki sebenarnya ya, awalnya gitu ya, aku bikin jubah ulama buat laki-laki tapi aku pakai gitu ya, ternyata bagus juga gitu kalau menurut penglihatan aku ya. Jadi ini sebenarnya ditujukan buat itu tujuannya awalnya. Tuh ini kan, tuh ini habis dicuci kebalik tuh, ini songket, nah ini dari bahan songket, nah itu juga sama. Jadi itu intinya, kalau yang dipajang-pajang itu bener-bener harus bener-bener dijaga juga, misalnya dari ngebulnya apalagi di pinggir jalan ya, jadi dicuci dulu lah gitu. Makanya kemarin-kemarin aku mah suka pakai plastik, sekarang ini aja yang belum diplastikin, jadi itu pakai plastik nih, hijab-hijab yang panjang begini. Jadinya apa ya, dalam hidup tuh indah ya, seindah warna ini nih, aku itu penyuka ini nih, warna ini nih tuh, Palestinian lover tuh. Ini adalah baju kebesaran aku nih, ini dipakainya kalau hari raya. Selama 7 tahun ini aku beberapa kali pakai ya, jadi aku tidak pernah jahit baju lebaran. Kalau lebaran ada THR aku beliin buat etalase yang menolong jual butuh orang ya. Kalau ada, Mi beli etalase dong gitu, oh iya kebetulan aku punya THR, THR bonus. Jadi bukan buat baju lebaran aku mah begini, sampai si abang ngomong begini, katanya baju kamu mah begitu-begitu aja, begitu-begitu baik modelnya. Terus ya udah kata aku teh, kenapa ini, kata itu si abang suka begitu, lagian mau jahit begitu-begitu juga karena. Jadi aku tuh sulit untuk membeli baju-baju jadi karena apa ya, ya begini-begini modelnya gitu, kelawar gitu. Makanya kalau nggak berhubungan dengan penjahit gimana ya, aku kan harus jahit baju sendiri. Misalnya suami melarang nih, si abah melarang jangan pergi jauh-jauh ya, jangan ke penjahit ya gitu ya, tapi kan aku butuh baju gitu ya, bajuku pun yang aneh-aneh gitu, jadi ya ke penjahit lagi gitu. Jadi aku minta izin ya sama si abi abah tuh kan udah latah nih pagi-pagi, jadinya apa ya, ya udah ke penjahit lagi, pertama buat diri aku, terus selebihnya ada permintaan juga kemarin ditawarin, terus ada juga yang belum laksanain sama aku, yang si bapak sama anaknya bikin kapal. Terus teman aku pesan abaya, itu ya baju abaya kelelawar buat tidur katanya, kalau enggak baju daster, ya udah aku terima juga tuh buat momi-momi yang pesen daster juga. Jadi aku bikinkan ya buat apa ya, ngisi senggang kalau aku tidak sedang membuat syar'i ya, karena kalau tidak tercover sama aku juga berbagi dengan toko yang jadi, yang serba 35 gitu, aku beli dari situ, yang gamis apa ya, bukan gamis, yang dasternya gitu. Jadi hidup tuh enak gitu ya, tidak usah pahiri-hiri, jadi saling menghargai menghormati ya.
tidak, apalagi perang dagang ya, tak ada kalau dalam pikiran aku perang dagang, bahkan berbagi orderan gitu ya di situ, karena aku juga tidak semuanya bisa mengcover. Bahkan apa ya, lebaran dulu ada yang pesen celana juga lah, aku bingung kan, aku tidak jual celana laki-laki. Umi aku pesen celana 3, katanya ya alhamdulillah dong ya, orderan aku ada. Nah, terus waktu itu aku mau berbagi dengan yang toko jadi ya, tapi dana aku kurang tuh, maksudnya buat modalnya, akhirnya ya nggak ku beliin deh. Jadi banyak orderan yang tidak ku laksanain ya, sayang ya. Bahkan ada yang dari masjid juga waktu itu, seragam masjid, seragam majelis taklim ya, karena pertama sisa waktuku yang kurang sama budgetnya yang masih aku atur-atur buat ini itu, maklum dari uang saku sendiri, aku kan bukan UMKM, apalagi UMKM ya, aku mah bukan, aku mah hanya sisa waktu luang. Sisanya juga apa ya, maksudnya sisa apa ya, bukan sisa, maksudnya itu sisa dari baju-baju atau dari barang, kalau ada stok itu udah aku ramein aja buat berbagi, buat apa ya, buat memeriahkan, beli 2 gratis 1, apa gratis 2, ada nggak yang gratis 2? Boleh gratis 2 kalau lagi banyak stok mah, kalau lagi nggak ada mah ya enggak lah ya. Jadinya itu, jadi aku bersemangat lagi tuh buat bikin yang hitam putih buat yang berangkat umroh ya, sebagai tanda syukuran aku membawakan lagi buat mereka. Sudah ya, gitu cerita aku di pagi hari ini, menyapa semuanya, bukan Palestina aja semuanya ya, mau di mana aja di seluruh dunia. Iya, si Umi ngobrol-ngobrol yang udah dunia baik ya, karena aku senang nonton dunia dalam berita kali ya. Dari kecil aku senang banget kalau nonton dunia dalam berita, tapi untuk hal-hal yang baik ya. Kalau yang hal-hal yang kurang baik aku tuh kurang seneng, karena selalu ingin melihat kebaikan, keindahan, coba kebersamaan, kekeluargaan, iya semuanya ya. Tapi akhir zaman ini ya begitulah ya, udah semerawut. Pokoknya enjoy aja lah dengan apa yang Allah perintahkan dan tujuan hidup aku ya gitu. Karena kalau aku mendengar atau terlalu mempedulikan apa yang orang-orang perbuat, apa yang orang-orang lakukan, apa yang orang-orang katakan, maka aku akan stuck. Tahu gak stuck itu apa ya? Terhambat lah mikirin orang begini, mikirin orang begitu. Jadi aku tipe orang yang fokus dengan apa yang aku programin, dengan apa yang aku ingin lakukan, begitu kira-kira. Ya sudah ya, selamat malam tuh kan, udah ngalantur baik. Maklum pagi-pagi kan sakit perut, jadi minum vitamin, bukan obat sakit perut. Coba kalau kebanyakan orang, kebanyakan ibu-ibu, coba kalau sakit perut minumnya obat apa? Obat sakit perut katanya. Kalau aku bukan, minumnya vitamin. Jadi vitamin hati dari suamiku, perhatian, saling memahami gitu. Kayak begini, kalau ibu-ibu kekurangan uang, yang dibutuhkan apa? ATM gitu ya. Kalau aku enggak, yang penting abah datang ke rumah dengan membawa kesetiaan. Ya emang cukup setia, tidak perlu ATM. Nah kita kan bareng-bareng bisa cari uang bareng-bareng gitu, bisa menanam apa kek ya di pot, kalau angkatan kalau tidak ada lahan gitulah. Yang penting saling support, dukung ya. ATM mah nomor sekian lah ya, kita mah apalagi aku mah tidak punya ATM ya. Jadi hidup ini tidak bersandar ke sesuatu hal yang keduniawian. Kalau aku tuh, dia yang dilihatnya bidara melulu kalau aku. Pagi-pagi ada bidara lagi nggak yang berbuah gitu ya, bukan ATM. Coba Mommy
Aku mah aneh. Coba semua ibu-ibu setiap pagi paling ngecek, ATM-nya udah masuk belum ya? Suami aku udah ngirim belum ya? Kalau aku mah tiap pagi, ada nggak yang berbuah? Bidara yang berbuah. Coba pagi ini sampai memerah gitu ya. Kalau uang belanja mah itu mau jelas ya, ada uang belanja dan boleh syukurin. Tapi tidak ada yang lebih-lebih. Cuma kalau aku mah tiap pagi pasti ini. Ntar kalau udah ada yang memerah begini, takutnya jatuh gitu. Makanya buru-buru dipetik gitu. Coba, kan aneh kan? Ini cuci mata sebenarnya bukan ATM. Tuh. Jadinya ini tuh. Pagi-pagi tuh. Iya, jadinya panen. Panen ATM bukan. Nih, panen bidara buahnya. Ya udah ya, gitu aja. Selamat menikmati hari-hari dengan penuh rasa syukur ya. Assalamualaikum semuanya. Nanti kita bikin lagi video yang dari aku belum mandi misalnya ya, jadi abis nganterin melaksanakan tugas aku sebagai seorang ibu. Terus perut aku ngerasa gak enak, sakit melilit. Iya, langsung minum vitamin deh. Sudah ya. Assalamualaikum bidara gitu. Iya, dasar si Umi mah pagi-pagi udah ngaco. Assalamualaikum ya.